Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PLPKKN FKIP Unmul, Program Studi Pendidikan Biologi. Dengan guru pamung saya, Bapak Yusfa SPD, dan dosen pembimbing saya, Ibu Masita SPD MPD. Materi yang saya bawakan ialah biologi kelas 11 dengan judul struktur dan fungsi sel penyusun pada tumbuhan. Berikut ialah peta konsepnya. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, serta jaringan penyusun organ tumbuhan. Sebelum memasuki submateri, ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama, di mana ilmu yang mempelajari jaringan disebut dengan histologi. Kita memasuki submateri yang pertama, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan tumbuhan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu jaringan meristematik atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih muda, aktif membelah, dan belum mengalami diferensiasi. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sel-selnya sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan meristem. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berasal dari perkembangan sel-sel embrionik dengan letak di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya sendiri yaitu untuk pertumbuhan dan pemanjangan. Sedangkan meristem sekunder merupakan jaringan dewasa yang terhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi embrional kembali. Letaknya pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Fungsinya ialah untuk proses pelebaran, seperti pada kambium dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Yang pertama kita bahas ialah meristem apikal. Jaringan meristem apikal merupakan jaringan meristem yang terletak pada ujung organ tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar. Pada anak panah yang pertama menunjukkan pada ujung organ tumbuhan batang, sedangkan pada anak panah yang kedua menunjukkan organ tumbuhan akar. Selanjutnya ialah meristem lateral. Jaringan meristem lateral berada sejajar atau berada di tepi organ tumbuhan. Jaringan meristem lateral contohnya bisa dilihat pada vaskular kambium. Di sini jaringan meristem lateralnya mengelilingi tepi-tepi organ yang ada. Yang terakhir adalah meristem interkalar. Jaringan ini berada di antara jaringan dewasa. Untuk contoh yang lebih jelas biasanya itu pada tumbuhan bambu. Nah, bisa dilihat ya pada anak panah interkalari meristem. Selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan dewasa yang pertama kita bahas adalah jaringan pelindung. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Jaringan pelindung terbagi menjadi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus.
Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini berfungsi melindungi bagian tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan ataupun patogen, menyerap air dan mineral khususnya daerah akar, dan menyekresi lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Jaringan gabus merupakan jaringan yang menggantikan fungsi epidermis yang tidak aktif lagi. Pada jaringan gabus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Pada bagian peridermis terdapat velum, velogen, dan veloderm. Bisa terlihat jelas ya pada gambar yang telah disediakan. Jaringan dewasa selanjutnya ialah jaringan parenkim. Jaringan ini dikatakan sebagai jaringan dasar karena terletak hampir di semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim sendiri memiliki ciri-ciri berupa sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa ruang antar sel. Di ruang antar sel inilah akan digunakan untuk pertukaran gas. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada parenkim pengangkut, yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutannya. Jaringan ini berfungsi sebagai alat pengangkut yang menghubungkan jaringan-jaringan bagian luar dan dalam yang disebut dengan parenkim jari-jari empulur. Bisa dilihat pada xilem dan flum. Yang kedua ada parenkim asimilasi. Parenkim ini tersusun atas banyak plastida kloroplas, sehingga disebut juga dengan klorenkim. Nah, karena dia mengandung banyak kloroplas, makanya warnanya hijau. Selanjutnya yaitu parenkim penimbun. Parenkim ini mengandung banyak plastida amiloplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada organ akar. Lalu yang keempat adalah parenkim air. Nah, pada parenkim air ini dia berfungsi sebagai jaringan penyimpan air, di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif. Misalnya, pada batang tumbuhan yang bersifat sukulen, contohnya itu kaktus. Terakhir ada parenkim udara. Parenkim udara ini memiliki ruang-ruang antar sel yang cukup besar, dan di dalamnya terdapat udara. Jaringan dewasa yang ketiga adalah jaringan penguat. Jaringan ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menunjang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh dan kuat. Terdapat 2 jenis jaringan penguat. Yang pertama ada kolenkim dan yang kedua ada sklerenkim. Untuk kolenkim sendiri dia merupakan jaringan yang sel-selnya itu masih hidup. Jaringan ini menyokong tumbuhan muda dan terjadi penebalan di sudut-sudut dinding selnya. Bisa terlihat dengan jelas ya di sudut-sudut dinding selnya pada gambar. Lalu yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan pada sklerenkim ini memiliki sel-sel yang mati. Lalu jaringannya menyokong tumbuhan yang tua dan terjadi penebalan di seluruh bagian dinding selnya. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi sebagai transportasi zat-zat yang diperlukan dalam segala macam proses vital yang ada pada tumbuhan. Jaringan pengangkut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu xilem dan flum. Untuk xilem sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Untuk struktur jaringan xilem terdapat 3. Yang pertama ada unsur trakeal yang merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Yang kedua ada serabut xilem yang merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Dan yang terakhir ada parenkim kayu atau parenkim xilem. Nah, pada parenkim kayu atau parenkim xilem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup dan dijumpai juga pada xilem primer maupun sekunder. Nah, fungsinya juga sebagai tempat makanan cadangan. Jaringan pengangkut yang kedua adalah flum. Flum ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada struktur jaringan flum terdiri atas 4,
Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama ada serabut flum. Serabut flum ini berbentuk panjang dan ujung-ujungnya saling berimpitan. Yang kedua ada sel tapis. Sel tapis ini saling berhubungan dengan sel tapis yang lainnya dan juga berbentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang. Yang ketiga adalah parenkim. Parenkim ini terletak di bagian bulu tapis dan juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan amilum, lemak, dan zat organik lainnya. Terakhir ada sel pengantar. Sel pengantar ini berupa deretan sel yang hidup dan menyerupai sel-sel parenkim. Sel pengantar ini berperan dalam transportasi zat makanan. Selanjutnya kita masuk ke materi jaringan penyusun organ tumbuhan. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus, di mana organ utama tumbuhan terdiri atas 3, yaitu daun, batang, dan akar. Yang pertama kita bahas adalah jaringan penyusun akar. Akar atau radix berasal dari lembaga atau radikula. Struktur penyusunnya ada epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Kita bahas yang pertama epidermis. Epidermis ini lapisan yang paling luar. Dia terdiri atas satu lapis sel dengan susunan sel yang rapat. Dinding selnya tipis sehingga mudah dilewati oleh air. Yang kedua, korteks. Korteks ini terletak langsung di bawah epidermis dan tersusun berlapis-lapis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga memiliki banyak ruang antar sel. Yang ketiga ialah endodermis. Endodermis merupakan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Yang keempat ada stel atau silinder pusat, yang merupakan bagian terdalam dari akar. Nah, silinder pusat ini memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama ada perisikel, yang kedua ada berkas pengangkut, yaitu xilem dan flum, dan yang terakhir empulur, yang terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau di antara berkas pengangkut. Selanjutnya jaringan penyusun batang. Batang atau kaulis merupakan organ sumbu tumbuhan dan tempat organ lainnya bertumpu. Untuk strukturnya sendiri terdapat 3, yaitu epidermis, korteks, dan stel. Epidermis sendiri pada batang tersusun oleh satu lapis sel dengan tanpa ruang antar sel dan dinding selnya mengalami penebalan dari kutin yang disebut dengan kutikula. Lalu korteks pada batang mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Untuk tumbuhan monokotil sendiri, korteksnya hampir tidak bisa dibedakan dengan stel. Yang terakhir, stel. Stel ini terdiri atas perisikel yang bersifat meristematik atau embrional, sel parenkim, dan berkas pengangkut xilem dan flum. Ya, yang terakhir adalah jaringan penyusun daun. Daun atau folium merupakan organ tumbuhan berupa lembaran hijau yang mengandung banyak klorofil. Struktur penyusun daun sendiri ada 3. Yang pertama ada epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Untuk epidermis merupakan lapisan terluar daun dan umumnya terdiri atas satu lapis sel. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kutin ataupun zat lignin. Pada daun terdapat 2 lapis epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya mesofil. Mesofil pada daun terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofilnya itu terdiri atas parenkim palisade dan parenkim spons, sedangkan pada monokotil dia hanya terdiri atas parenkim spons saja. Selanjutnya ialah berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkutnya terdiri atas xilem dan flum yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan juga urat daun. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.